A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-An'am ayat 152 masih berhubungan dengan ayat yang kemarin 151. Kesimpulan dari ayat 151 dan 152 yaitu ada 10 perkara. 5 perkara dengan ungkapan larangan, sighah larangan, 5 perkara dengan sighah perintah. Ada yang dilarang, ada yang diperintah. Yang dilarang wajib kita tinggalkan. Yang diperintah wajib harus kita laksanakan sekuat tenaga kita. Jadi 10 perkara dengan sighah, dengan redaksi ada larangan, ada redaksinya perintah. Di antaranya yang pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian manusia adalah menyekutukan Allah dengan selainnya. Menyekutukan Allah dengan selainnya itu larangan Allah. Yang kedua, harus berbakti kepada kedua orang tua. Harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tidak boleh membunuh anak karena takut fakir. Tidak boleh membunuh anak. Yang keempat, tidak boleh mendekati kepada dosa-dosa besar. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Kelima, tidak boleh membunuh jiwa orang. Membunuh orang. Baik membunuh diri pribadi atau membunuh orang lain tanpa hak. Larangan Allah yang kelima, tidak boleh membunuh jiwa kecuali dengan hak. Keenam, tidak boleh mendekati harta yatim kecuali dengan yang terbaik. Tidak boleh mendekati harta yatim kecuali dengan yang terbaik. Ketujuh, harus memenuhi takaran dengan adil. Harus memenuhi takaran dengan adil. Kedelapan, harus memenuhi timbangan dengan adil. Harus memenuhi timbangan dengan adil. 9, harus bersikap adil di dalam ucapan dan tindakan. Harus bersikap adil di dalam memutuskan hukum atau lainnya. Harus bersikap adil di dalam memutuskan hukum atau selainnya. Ke-10, harus memenuhi
janji kepada Allah. Itu 10 perkara ini perintah-perintah Allah dan ada larangan-larangan Allah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah larangan Allah apa? Menyekutukan. Jaga ya. Jangan sampai hati ini menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Yang kedua, harus berbakti kepada orang tua. Ya, usahakan yang masih ada orang tuanya, muliakan orang tua. Jangan sampai menyakiti hati orang tua, bahaya ya. Dijelaskan oleh Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu, wa 'alaika bibirril walidain. Wajib bagimu berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa seperti itu? Fa innahu min aujabil wajibat. Karena sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua adalah dari paling wajib dari seluruh kewajiban-kewajiban. Jadi bahasanya aujab, paling wajib. Di antara yang paling wajib dari seluruh kewajiban-kewajiban dari Allah kepada kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wa iyyaka wa uquqahuma, hati-hati durhaka kepada kedua orang tua, hati-hati ya, jangan sampai menyakiti hati orang tua. Mengapa seperti itu? Fa innahu min akbaril kabair. Karena durhaka kepada orang tua adalah di antara yang paling besar dari seluruh dosa besar. Jadi ada dosa besar, ada dosa yang paling besar. Di antara dosa yang paling besar dari seluruh dosa besar adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Hati-hati ya, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga disabdakan oleh Rasulullah SAW, Al-ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti kepada orang tua tidak akan masuk neraka. Anak yang baik sama orang tua tidak akan masuk neraka. Usahakan kita supaya baik sama orang tua. Sebaliknya, wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan masuk surga. Artinya tidak bisa langsung masuk surganya. Harus transit dahulu ke dalam api neraka. Hati-hati itu ya, perhatikan. Yang masih ada orang tua, perhatikan orang tua kita. Apa kebutuhannya yang baik, yang kita mampu, usahakan penuhi. Ya, penuhi keinginan kebutuhan orang tua yang baik yang kita mampu. Kemudian di antaranya keistimewaan orang yang berbakti kepada orang tua, kalau dia mati masuk ke dalam surganya Allah, nanti di surganya Allah akan satu derajat dengan para nabi. Saamparan jeung para nabi. Eta jelema nu hade ka kolot. Ya. Jelema nu di dunia na hade ka kolot, berbakti kepada orang tua, nanti di surganya antara dia dan antara para nabi satu lantai di surganya. Artinya di tempat yang tinggi nanti di akhiratnya, ya. Kemudian bahayanya orang yang durhaka kepada orang tua, jika dia masuk neraka nanti satu lantai dengan iblis. Ya.
sajajar sarombongan sagerbong jeung iblis dina narakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati muliakan orang tua ya. Jadi durhaka kepada kedua orang tua ini bukan hanya dosa besar, tapi dosa yang paling besar dari seluruh dosa besar. Salah satu dosa yang paling besar dari seluruh dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, "Salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah." Ada tiga golongan manusia Allah haramkan baginya masuk surganya Allah. Gak bisa masuk surga nih tiga golongan ini ya. Tiga golongan ini sulit untuk masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamar. Khamar itu setiap barang yang memabokkan. Hati-hati ya, apalagi zaman sekarang, jaga anak-anak kita, terutama di dalam bergaul. Siapa yang ia jadikan teman? Ya, jangan sampai bergaul dengan pecandu-pecandu narkoba, pecandu-pecandu khamar, jangan. Jauhi. Ya, jangan sampai bergaul dengan mereka. Nanti apa? Tertular. Bahaya apalagi zaman sekarang. Kontrol anak-anak kita ya. Jangan sampai kita lepaskan, dibiarkan bergaul dengan siapa saja. Jaga. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamar. Mudah-mudahan ya saudara-saudara kita muslimin muslimat yang masih candu kepada khamar, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada mereka supaya mereka bertobat kepada Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita muslimin muslimat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan dibiarkan kalau ada saudara kita pecandu khamar, nasihati ya, jangan dibiarkan. Ternyata ada yang dagangnya, ada yang jualannya, datangi, nasihati, jangan, itu dilarang oleh agama. Jangan dibiarkan, nanti rusak generasi kita ya. Dimana jelma gawe nanginum arak, ngomong karena obat-obatan terlarang, nanti sifat malunya hilang. Itu beda jeung sato ya, hilang sifat malu. Para regat urat sarapna teh, urat erakna pegat, ka era gitu teh. Jawani nyentak ka kolot, eta. Hati-hati, jangan dibiarkan. Di kampung kita jangan dibiarkan kalau ada orang-orang yang mengedarkan ya barang-barang yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara. Jangan dibiarkan ya. Nasihati, tegur, apalagi kalau itu orang muslim ya, ditegur, dinasihati. Dan jaga anak-anak kita jangan sampai sembarangan gaul, cari orang-orang yang saleh, jangan mencari pergaulan dengan orang-orang yang tidak baik. Yang kedua, wal aquli walideh, yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah adalah orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya haram masuk surganya Allah, sulit untuk masuk surganya Allah. Yang ketiga, wad-dayyus, dayyus alladzi yuqirul khabatha fi ahli, yaitu orang yang ridho ya keluarganya, istrinya melakukan dosa, melakukan zina, dia ridho, tidak ada kecemburuan. Istrinya melakukan maksiat, tidak cemburu. Nah itu orang itu haram masuk surga. Ya, hati-hati ini bapak-bapak yang punya istri ya.
Kalau kita punya istri, jangan dibiarkan kalau dia melakukan maksiat. Kalau kita biarkan, apalagi kita dukung, waduh bahaya. Ini termasuk orang dayus. Dayus ini haram masuk surga. Meskipun ahli ibadah, sholatnya rajin, ke masjidnya rajin, pengajian rajin, tapi istrinya maksiat dibiarkan. Itu termasuk golongan dayus, haram masuk surga, nggak bisa masuk surga. Kartos, jangan dibiarkan, ya, istri kita melakukan maksiat, tegur oleh kita, nasihati dengan secara baik, ya, dengan secara baik. Jangan dibiarkan istri kita melakukan kemaksiatan. Harus ada kecemburuan, ya. Harus ada kecemburuan ketika istri kita melakukan maksiat. Jangan biarkan. Pamajikan nemong-nemong orang teh atoh payu cenah. Payu ulah. Pamajikan mah keur salaki wungkul ulah keur batur nya gitu. Kade tah. Salaki nu ngantep pamajikana doraka teu ditegor nya diantep. Nah itu salaki ieu dihariwangkeun kalebet dayus. Sedangkan dayus adalah golongan manusia yang haram masuk surganya Allah. Gak bisa, sulit untuk masuk ke dalam surganya Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Ini 3 golongan manusia diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Yang pertama pecandu khamar. Yang kedua yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga dayus, yang membiarkan keluarganya atau istrinya melakukan dalam perbuatan maksiat atau dalam perbuatan zina, ya. Pamajikan bobogohan diantap we ku salakina. Pamajikan chattingan jeung lalaki nu lain nu teu halal nu lain mahram diantep ku salakina. Eta salaki nu kitu haram asup ka sawargana Allah. Hati-hati ya, jaga keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda di antaranya, akbarul kabair salasun, dosa yang paling besar dari seluruh dosa besar ada 3. Akbarul kabairi salasun, dosa yang paling besar dari seluruh dosa besar ada 3. Yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa syahadatu zur, yang ketiga saksi palsu. Saksi kade orang ya, jadi saksi palsu padahal henteu, orang jadi saksi palsu, itu dosa di antara paling besar dari dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Hartina lamun urang hayang boga turunan saroleh, urangna sing soleh kanu janten ibu rama urang. Kalau kita ingin punya keturunan yang baik, yang berbakti anak kita kepada kita, kitanya harus berbakti kepada orang tua. Ya, itu sudah jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Pasti itu, ini jaminan pasti. Orang kalau baik sama orang tuanya, nanti anak-anaknya baik kepadanya. Itu sudah jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kalau anak durhaka sama orang tuanya, nanti keturunannya akan durhaka kepadanya. Kayak anak-anakna teu balager, balangsak, baradegong, baraong. Kasabab naon? Urang nu jadi anakna teu hade, nu urang nu jadi kolotna teu hade ka kolot urang. Itu hati-hati.
Wa'ifu an nisa'in nas ta'ifa nisa'ukum. Jaga diri kalian dari perempuan-perempuan orang lain. Jaga. Nanti kalau kalian bisa menjaga diri, tidak tergoda oleh perempuan-perempuan yang tidak halal, maka perempuan-perempuan kalian akan terjaga. Nanti istri-istri kita menjadi baik kalau kita bisa menjaga diri dari perbuatan yang haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pula, man sarrahu ayyumadda lahu fi umri wa yuzada lahu fi rizqih falyabirra walidayhi. Siapa orang yang menginginkan panjang umurnya, berkah umurnya, dan bertambah rizkinya, tuh, berkah umur dan bertambah itu haroyong. Nah, kata Nabi SAW, resepnya falyabirra walidayhi, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bagusnya ketika kita dapat rizki nih, bapak-bapak ya yang masih punya orang tua, dapat rizki contoh hari itu 1 juta, datang ke orang tua kita, bapak ibu barangkali ini saya ini sudah ada rizki 1 juta hari ini, barangkali ada keinginan bapak mau ngambil silahkan gitu, silahkan berapa saja keinginan bapak. Osok itu orang kakolot paling gak disempilkan bisi kabehanana tuh dah. Mantak pantas sesuai rezeki teh da kakolotna kopet. Ai kakolot ukul kokoreh we. Kopet kakorotna aduh da tara bura-bura bere kakolot meujeuh we sesuai rezeki teh. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini pasti sesuatu yang pasti, bukan hayalan. Rasul mengatakan siapa orang yang ingin berkah umurnya. Bagaimana berkah umurnya? Dia bertambah umur, bertambah baik, tambah soleh, tambah rajin ibadah, tambah akhlaknya baik. Pokoknya jadi tambah baik, tambah berkah. Siapa orang yang menginginkan berkah umurnya dan rizkinya bertambah, dagangna jadi payu, batina gede, dulu jabatana naik, gajihna, nah gitu, dan rizkinya ini berkah, bertambah dan berkah. Kata Nabi apa kuncinya? Falyabirra walidayhi, berbaktilah kepada kedua orang. Bagaimana orang tuanya sudah meninggal? Adakan acara tahlil untuk orang tua. Sodakoh atas nama orang tuh, gitu kuduna teh kakolot teh, ulah kopet kakolot teh, sing berehan. Memeh urang mereka anak pamajikan kolot heula kuduna teh nu diheulakeun. Tanya ke urang bilih aya kaper yogian, urang aya peryogi, bojo aya peryogi, anak aya peryogi, kolot urang aya peryogi, kolot heula, lain urang heula. Meskipun harus menjual, aya motor ya, kolot boga kahayang, aduh karunya teh kapepet, urang boga motor, jual motorna keur kolot, gitu kuduna teh. Aya emas dage sabaraha kilo benernya? 30 kilo. Aya emas, jual emasna keur kolot, kuduna kitu ka kolot teh. Ieu mah da kopet atuh da ka kolot teh. Nya, kolot boga kahayang diantepin cina sangsara. Cina ripuh da ka kolot teh. Asal keinginannya yang dibenarkan oleh syariat yang baik gitu. Kolotehnya ka koloteh sing sae. Nah ini kuncinya falyabirra walidayhi, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita nggak bisa bantu dengan harta, bantu dengan tenaga. Masuk ke rumah orang tua, aduh pabalatak diantep we, dah ieu budak teu gablek eta emutanana kirang sehatnya. Beresan ku urang nu jadi anakna. Kudu nama gitu. Kita nih masuk rumah orang tua, waduh ini pada kotor,
bersihin sama kita, nggak usah disuruh sama orang tua. Beres-beres oleh kita ka dapur, waduh loba seueun kumaha di wadah sukumbah ku urang, kuduna kitu. Harus seperti itu anak-anak santri kepada orang tua. Jangan dibiarkan orang tua yang nyapu, orang tua yang cuci piring. Ini kita apa kerjanya anaknya? Nggak ada adab sama orang tua. Bahagiakan orang tua. Karena anak-anak harus seperti itu. Kamu pulang pesantren atau melak cangkeng harus bentar kolotnya, bersihan, kamar mandinya dibersihkan, apa kebutuhannya yang kita mampu penuhi. Kalau kita memang tidak mampu dengan harta, tenaga kita kan sehat. Orang tua kita sudah sakit-sakitan, udah tua, bantu oleh kita, harusnya seperti itu. Yang pertama fal yabirra walidayhi. Yang kedua wal yasir rahimah, menyambungkan silatur. Ternyata dua perkara ini dominan akan menghasilkan dua perkara. Dominan akan menghasilkan dua perkara. Yang pertama panjang umur dan berkah. Kedua bertambah rizki dan berkah. Jadi setiap amal soleh itu ada apanya? Ada buahnya. Nah, di antara amalan amal soleh yang menyebabkan seseorang berkah umur dan berkah rizkinya, bertambah umur dan bertambah rizkinya adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dan silaturahmi. Itu dua perkara ini di antara dominan agar manusia, agar kita bertambah umur kita dan berkah, dan bertambah rizki kita dan berkah. Kehartos. Dan diketerangkan oleh Rasulullah SAW, seluruh dosa ditangguhkan oleh Allah siksaannya di dunia, kecuali uququl walidain. Seluruh dosa nih oleh Allah tidak langsung dikontan, tapi ditangguhkan. Tidak dikontankan langsung, tapi tangguhkan siksaannya, kecuali satu, durhaka kepada kedua orang tua. Itu akan dikontankan oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat, kalau orang tersebut tidak bertaubat. Kehartos. Jadi kita yang masih punya orang tua, muliakan orang tua. Yang sudah tidak punya orang tua, yang sudah meninggal, doakan, jangan lupa tiap badan sholat ya, doakan orang tua. Yang ketiga, jangan membunuh anak. Dahulu itu kalau punya anak dikubur, apalagi punya anak perempuan, itu merasa malu. Dahulu tuh zaman jahiliyah, dikubur anak, dikuburnya hidup-hidup dikubur. Naudzubillah min dzalik. Jangan, nggak boleh, dosa besar. Yang keempat, jangan mendekati dosa-dosa besar seperti zina. Jangan. Ya, muqaddimah zina apa? Pacaran. Nah, itu muqaddimah zina. Melihat yang haram itu muqaddimah zina. Pembukaannya dari situ, dari pandangan dahulu. Jauhi. Baik yang nampak itu dosa atau yang tidak nampak, ya. Dosa yang zahir atau dosa yang batin. Dosa anggota badan atau dosa hati, itu harus ditinggalkan, jangan didekati. Kelima, jangan membunuh jiwa. Hati-hati ya, jangan sampai kita membunuh manusia orang lain, nggak boleh, kecuali ada haknya. Atau bunuh diri, nggak boleh juga. Kieu teuing mah ngeusan we, kos nu ente wae hirup teh, ya nggak boleh, tidak boleh, haram, dosa besar. Bunuh diri hukumnya dosa besar, nggak boleh ya, nggak boleh. Tidak boleh membunuh orang lain dan tidak boleh membunuh diri sendiri. Berapa? Kelima. Keenam, ya hati-hati, harus menjaga harta yatim. Jangan merusak harta yatim. Abongna ahli warisna yatim, wah geus we, da budak mah teu nyaho naon, kumanehna kabeh dihakan, naudzubillah. Hati-hati, bahaya ya.
dosa besar. Jadi kalau kita dititipi harta yatim harus betul-betul amanah, jangan khianat. Kemudian ketujuh, harus memenuhi takaran dengan adil. Kalau kita jualan ada yang ditakar, harus betul-betul diperhatikan. Baiknya dilebihkan untuk orang lain, ya. Atau timbangan, baiknya untuk orang lain lebihkan. Tong dipas udah pada pasar teuing. Leuwihan saeutik we leuwihan. Sakumaha we pokona mah da teu rugi, ya. Nah, itu supaya kita tidak termasuk orang yang mengurangi timbangan. Wailun lil mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala. Celaka, neraka wel untuk orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Hati-hati, ya. Urusan dunia bisa mengakibatkan celaka nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia mengurangi timbangan. Jadi kalau kita menimbang untuk orang lain, lebihkan. Meskipun berapa saja lebihnya, ya. Jangan sampai dipaskan agar kita tidak terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, penuhi takaran. Kedelapan, penuhi timbangan dengan adil, jangan dikurangi. Kesembilan, yaitu harus bersikap adil di dalam memutuskan hukum. Kade tong berat sabelah pedayo mah bunghar. Ayeuna kokoro adi elehkeun kolokoro teh padahal nu salah nu beunghar da kade nya. Lamun urang mutuskeun hukum kudu adil. Yang ke-10, harus memenuhi janji kepada Allah atau janji kepada manusia, di mana orang janji ke Allah, janji kepada manusia harus kita penuh, jangan sampai ingkar janji. Nah, itu 10 perkara di antara perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya harus kita laksanakan sekuat tenaga kita, larangannya wajib kita tinggalkan, ya, wajib kita tinggalkan agar kita mendapat selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab.